Apakah kalau emaknya tak Islam, ayahnya tak Islam, silaturahim putus? Tidak. Silaturahim tak putus walaupun beda agama. Dalilnya adalah ketika Asma datang bertanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, ummi qadimat, emak saya datang, dia datang dari kota." Balaskan sakit hati kita dengan amal soleh, bukan dengan dendam, kemarahan, menjadi bakhil, pelit dan sebagainya. Jadi kalau paling bagus datang kita berziarah ke makam. Kenapa? Mana dalilnya? Karena Nabi SAW datang berziarah ke makam ibunya, dan Nabi ziarah ke makam Baqi. Jadi kalau ada orang tak mau berziarah, berarti dia meninggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Dulu kamu kularang ziarah kubur. Ala fazuruha, sekarang kamu pergilah berziarah kubur. Siapa yang tak mau berziarah kubur berarti melawan perintah Rasulullah SAW. Apakah doa Abdul Somad yang bukan anak kandung, yang bukan ada hubungan darah, sampai kepada orang yang meninggal dunia? Sampai. Mana dalilnya? Kata Nabi, kalau kamu lewat di pemakaman Baqi, wahai Aisyah ummul mukminin, ucapkanlah assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Yarhamullahul mustaqdimina wal mustaakhirin, nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kita tak ada hubungan dengan orang Baqi di Madinah. Dia orang Arab, kita orang Indonesia. Dan kita tak kenal dengan dia, tak ada hubungan darah, tak ada hubungan nasab. Tapi doa sampai. Syaratnya yang penting sesama orang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Adapun doa kepada orang yang tak seagama, tak sampai. Mana dalilnya? Maka nastighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatu wa'adaha iyyah. Istighfar Ibrahim, permintaan ampun untuk ayahnya namanya Azar, walaupun bapak kandung, itu hanya sekedar janji saja. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu. Ketika sudah jelas bagi dia bahwa ini musuh Allah, kafir, ingkar, tak percaya kepada Allah, menyembah berhala, musyrik, tabarra'a minhu, maka dia pun berlepas diri. Makanya kalau datang kepada saya saudara-saudara kita yang mu'alaf sudah masuk Islam, orang tuanya tak Islam, bagaimana saya mendoakan mereka Pak Ustadz? Cara berdoanya, ya Allah, mereka ini adalah hamba-hambamu, maka kuserahkan dia kepada engkau. Tak boleh diucapkan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, karena berdasarkan perbuatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi saudaraku, walaupun kau sudah masuk Islam, silaturahim tak putus. Apakah kalau emaknya tak Islam, ayahnya tak Islam, silaturahim putus? Tidak. Silaturahim tak putus walaupun beda agama. Dalilnya adalah ketika Asma datang bertanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, ummi qadimat, emak saya datang, dia datang dari kota Madinah mau bersilaturahim. Afa asiluha, boleh ku sambung silaturahim dengan emakku yang tak Islam?" Kata Nabi, "Siliha, sambung silaturahim." Afa utiha, boleh aku kasih dia hadiah, makanan, baju, pakaian? Kata Nabi, "I'tiha." Islam ini agama yang rahmatan lil alamin. Islam ini bukan agama eksklusif. Kalau sudah Islam tak boleh bertetangga, berkawan dengan non muslim, silakan. Tapi kalau sudah meninggal dunia, maka tak boleh dimintakan ampunan, karena masa pengampunan sudah tertutup dengan datangnya malaikat maut. Adapun kalau dia masih hidup, maka doanya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, berikan dia hidayah supaya sebelum mati sempat bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ini yang pertama yang sampai kepada orang meninggal itu doa. Makanya nanti selesai tausiah ini, di akhir majelis nanti kita sama-sama mendoakan, bil khusus Ibunda Zaitun dan ibu bapak kita yang sudah mendahului kita, saudara-saudara kita, nanti kita doakan bersama guru-guru kita semuanya insyaallah. Yang pertama sampai adalah doa. Yang kedua,
Apalagi yang sampai kepada almarhumah? Membacakan Al-Quran. Kata Imam Nawawi, meninggal tahun 676, dalam kitab Riyadhus Shalihin, disebutkan juga dalam kitab Al-Adhkar, kata Imam Nawawi, wa in khatimul Qur'ana fahuwa hasanun, seelok-eloknya bacakanlah sekhatam Al-Quran. Kita sendiri membaca dari Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas, dicicil sehari sejuz, pokoknya khatam. Sesudah itu dibacakan Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu, sampaikanlah pahala bacaan sekhatam ini. Kalau tak sanggup sendiri sekhatam, dibagi-bagi 30 juz. Sejuz anak pertama, menantu, cucu, cicit, kawan, jamaah, dibuat majelis khatam Quran. Tak juga sanggup dibagi-bagi 30 juz, likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati, wa qalbul Quran Yasin, hatinya Al-Quran adalah Yasin. Itulah mengapa orang kalau tahlil biasanya membaca surah Yasin. Kalau Yasin pun tak juga sanggup karena waktu pendek, maka Ummul Quran. Nah, itulah tadi di dalam kami baca yang pilih-pilihan, Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu binnas sekali, pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi, ujung Al-Baqarah, lillahi ma fis sampai ujung. Sesudah itu baru afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Bisa 100 kali bagus, tak bisa 40 kali, tak bisa 30 kali, tak bisa 11 kali. Begitu kata guru-guru kami. Sampaikan hadiahnya. Tak juga bisa membaca yang 8 ini, tinggal 1 lagi. Ummul Quran, induknya Al-Quran itu tergabung dalam Al-Fatihah. Maka bacakanlah Al-Fatihah. Itulah sependek-pendek yang kita bacakan tadi. Itu sudah habis sudah. Kalau Fatihah pun tak juga mau membacakan, mati aja lah. Ustadz kita, guru kita, orang yang sudah berbuat baik pada kita, Ustadz sampai sekarang membacakan Al-Fatihah untuk almarhum almarhumah, ya. Tak saya batasi mesti malam Jumat, mesti habis sholat, enggak. Asal ingat, walaupun tengah jalan, asal terbayang, kan tadi tiba-tiba datang dia terlintas, langsung untuk almarhumah bacakan Al-Fatihah. Sebagaimana dulu dia begitu terlintas dengan kita, diciumnya, dipeluknya kita waktu kecil. Itulah makna kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka menyayangi aku ketika waktu kecil. Dan yang dibacakan Fatihah itu bukan cuma mak ayah saja, guru-guru yang membimbing, yang memberikan pengajaran, tak dapat kita balas kebaikan mereka. Kawan-kawan, sahabat-sahabat yang pernah satu sekolah, satu asrama, maka begitu kita ingat langsung kita bacakan, tak putus hubungan kita dengan mereka. Ini yang sampai. Yang kedua adalah Al-Fatihah, ayat-ayat Quran. Berikutnya yang ketiga, apalagi yang sampai untuk mereka? Yang ketiga yang sampai itu hadisnya dari Sa'ad. Sa'ad nih sahabat Nabi, emaknya meninggal dunia. Lalu dia bertanya kepada Nabi, ummi matat, emakku meninggal dunia, afa atasaddaqu anha, kalau aku bersedekah pahalanya sampai apa tidak? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, sedekah yang paling afdal saqyul ma', memberikan air minum. Itulah makanya Sa'ad langsung menggali sumur, lalu sumur itu diwakafkannya. Tapi jangan gara-gara ini bapak ibu besok semuanya bersedekah sumur bor, habis kering duri ini. Jadi mungkin yang satu bersedekah sumur bor, yang satu minuman kaleng, yang satu bersedekah batu bata, kerikil. Hadiahkan pahalanya untuk almarhum almarhumah. Nampak pengumuman pembebasan tanah semeter 500.000 untuk berbuat, maka kirimkan untuk almarhumah. Kalau kita kirimkan, apakah kita dapat? Kita dapat, dia dapat. Kalau hanya untuk kita saja, yang meninggal belum tentu dapat.
Tapi kalau kita kirimkan untuk almarhumah, dua-duanya dapat. Almarhum dapat, kita pun juga dapat. Nah, ini begitu yang diajarkan Nabi melalui hadis-hadisnya. Makanya yang tidak putus itu kata Nabi, shadaqatun jariyah. Masjid Al-Wahhab Zaitun, Abdul Somad dimintakan meletakkan batu pertamanya. Padahal saya jarang-jarang mau meletakkan batu pertamanya. Tapi insya Allah tadi panjang umur sehat badan, selesai masjid lebih 1000 orang sholat di masjid itu nanti. Lalu kemudian pahalanya mengalirlah kepada yang membangun masjid, mengalirlah kepada almarhumah yang namanya dipakai, mengalirlah kepada bapak ibu semuanya. Termasuklah yang tanda tangan tadi mengalir juga, cuma tak banyak kali, sedikit, paling setetes 2 tetes. Tapi insya Allah kalau banyak masjid-masjid jamaah begini banyak, takkan mungkin semuanya membiarkan kita, tak mendoakan kita. Maka ini kita ajarkan. Jadi sesungguhnya malam ini dibuat begini ini untuk apa? Kalau tak dibuat begini tak terbuka. Tak terbuka cerita bahwa orang tua ini punya anak-anaknya berbakti, ibu pulang dari sini cerita ke anaknya. Apa acara tadi kita tuh, Mak? Tadi tuh Sohibul Bait mengenang almarhumah maknya. Si anak tuh berpikir, nanti aku pun akan membuat hal yang sama seperti yang dilakukan. Maka ini adalah yang disebut dengan sunnah hasanah. Perbuatan yang baik tanpa berceramah. Sohibul Bait tak perlu ceramah, tausiah, tapi langsung action, amal, perbuatan itu lebih menyentuh hati kadang daripada cakap. Lisanul hal, perbuatan lebih absah, lebih sampai ke hati manusia min lisanil maqal daripada cakap. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita tidak putus dengan kematian. Jangan sangka orang yang mati itu macam ikan asin. Jangan sangka mati itu macam kita punya kucing Anggora mati selesai. Dalam Islam orang tidak mati. Ketika di alam roh dia hidup. Ketika pindah ke alam rahim dia hidup. Ketika pindah ke alam dunia dia hidup. Ketika pindah ke alam barzah dia hidup. Ketika pindah ke alam akhirat dia hidup. Dan ketika pindah ke surga dia akan hidup kekal selamanya. Kalau dia hidup kekal, apa beda dia dengan Allah? Allah tak berawal tak berakhir, sedangkan manusia ada awalnya dan mungkin dia berakhir. Apakah kita masuk surga itu kekal? Khalidina fiha abada. Kalau kita kekal berarti sama dengan Allah. Allah kekal juga? Enggak, karena Allah maha kekal. Sedangkan kita kalau dikatakan Allah mati, kita pun akan mati. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan orang yang mati berjihad itu mati. Bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun, tapi kamu tak bisa merasakan kehidupan mereka. Apakah kalau kita tak bisa merasakan lalu dia tidak ada? Dia ada, tapi kita tak bisa merasakannya. Sebagian orang-orang dibuat Allah bisa merasakannya. Yang paling jelas dalilnya adalah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim sudah meninggal, Nabi Musa sudah meninggal, Nabi Adam sudah meninggal, Nabi Nuh sudah meninggal, tapi dalam Isra Mi'raj Nabi sholat di Masjidil Aqsa dan yang di belakang menjadi makmum adalah Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal Nabi Ibrahim sudah meninggal, padahal Nabi Musa sudah meninggal. Itu menunjukkan orang meninggal itu tetap beramal, beribadah. Tapi katanya Pak Ustaz, orang meninggal itu sudah putus amalnya. Idza mata ibnu Adam, kalau manusia sudah mati, in qata'a amaluhu, maka putuslah amalnya. Yang dimaksud amal putus itu adalah amal wajib. Wajib sholat, wajib puasa, wajib berzakat. Adapun orang sudah meninggal dunia, dia tetap bisa beramal tapi tidak wajib lagi. Jadi siapa yang mau tak wajib sholat, tak wajib puasa, cepat-cepatlah mati. Jadi kalau ada orang mengatakan orang kalau sudah mati itu tidak beramal lagi,
Lalu kemudian ayat-ayat menyebutkan bahwa mereka beramal. Hanya saja amal mereka tidak wajib, karena amal itu wajib disebut dengan mukallaf ketika ruh bersemayam dalam jasad. Begitu ruh keluar dari jasad, maka tidak ada amal wajib. Begitu ruh belum masuk ke dalam jasad dulu, salat tak wajib, puasa tak wajib, zakat tak wajib. Begitu ruh masuk ke dalam jasad lewat akil baligh, barulah wajib. Keluar dia balik, maka balik macam dulu balik. Tidak wajib, tapi mereka tetap bisa. Makanya orang tua tetap bisa menengok anak-anaknya. Malam ini almarhumah Ibunda Zaitun melihat perbuatan kita ini, dan beliau bangga punya anak yang masih mengingat, senang punya keluarga yang masih mengenang. Karena ada orang-orang yang ketika sudah meninggal dunia, orang tak lagi ingat, tak lagi dikenang. Kita tidak ingin ditulis, kita tidak ingin dikatakan orang hebat. Kita hanya mau paling tidak anak cucu kita mendoakan kita. Bisa mereka hafal Quran 1 hari 2 juz, dikirimkannya pahalanya, alhamdulillah. Andai tidak, maka dibuatnya macam ini, kumpul bersama, maka mengalirlah pahalanya insyaallah. Amin ya rabbal